Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afudin di Wahid Academy. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke add kontak. Setelah kita membuat list kontak, kemudian kita akan buat add kontak. Selanjutnya nanti update kontak dan terakhir delete kontak. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Yang pertama yang harus kita lakukan, saya akan buat komponen baru namanya add kontak. Kita buat index di sini, index.js. Nah, di sini kita akan buat function rfce. Kita namakan add kontak. Dah ya. Nah, add kontak ini saya akan tulis H4 dulu aja. H4 add kontak. Dah ya. Kalau udah, kita akan daftarkan di index. Import add kontak, add kontak. Oke, kita save. Kita akan jalankan di sini. Tepatnya saya mau jalanin di atas list kontak mungkin ya. Nah, di sini kita add kontak ya, masih di impor yang sama yaitu di komponen. Oke, kita coba save, kita coba cek. Nah, di sini ya. Ini saya kasih HR1 lagi aja. Nah, kayak gini. Oke, udah daftarkan di app, boleh kita close. Ini indeksnya di komponen juga close. Kita fokus di add kontak di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan, saya akan buat state di sini. State-nya nanti kita akan buat dua, yaitu yang pertama nama dan kedua nomor HP. Jadi const nama, set nama sama dengan use state string kosong. Const no HP, kemudian const no HP, set no HP, use state defaultnya juga kosong. Oke, kita udah buat ini. Selanjutnya kita akan buat formnya di sini. Form. Oke, kita buat input. Inputnya tipenya text, kemudian name-nya adalah nama per name sih. Kita cek di itunya dulu ya, biar sama ya. Kontaks dia nama atau name? Nama ya, pakai A ya. Oke, nama, kemudian placeholder nama, kemudian value-nya adalah nama. Oke, saya akan kayak gini ya. Value-nya nama, kemudian selanjutnya adalah share APK dulu. Oke, value-nya nama. Nah, terus kita kasih on-chain tag. On-chain doang ya. Yaitu event. Kita kasih set name. Set nama maksudnya. Event.target.value. Oke, sudah ya. Kita copy lagi, satu lagi. Kita ganti dengan no HP. Ini set no HP, placeholder-nya adalah no HP, value-nya adalah no HP. Dah. Dan terakhir adalah buttonnya. Button submit. Kemudian di sini tipe submit. Dah kayak gini doang ya. Dah, setelah itu kita save. Nah, di sini saya akan perlu buat yang namanya sebelumnya ini saya kasih on submit dulu di formnya. On submit ya, event
sama dengan handle submit. Nanti kita akan buat ya handle submitnya. Ini sementara belum kita buat. Event. Dah kayak gini ya. Selanjutnya kita akan buat handle submitnya. Oke, di sini jangan banyak-banyak spasi. Oke. Cons handle submit event. Nah, kayak gini ya. Pertama biasa event prevent default untuk menghilangkan fungsi reload. Nah, selanjutnya di sini kita kasih dispatch. Nah, dispatchnya belum saya buat nih. Buat dulu di atasnya nih. Cons dispatch sama dengan use dispatch. Kita import dari React. Nah, baru di sini kita kasih dispatch add contact. Nama actionnya nanti belum kita buat ya. Tapi ini saya buatkan dulu dispatchnya, nggak apa-apa. Nama kemudian no HP kayak gini ya. Jadi dia add kontak, nanti kita buat actionnya, kemudian dia akan ngirim parameter ini, nomor HP dan nama. Karena belum kita buat, maka kita komen aja dulu ya, kayak gini ya. Kita cek nggak ada error. Oke, nggak ada error sama sekali. Ini sudah bisa, ini sudah bisa di sini. Oke, udah bisa semua. Tinggal kita bikin actionnya. Actionnya yang sudah kita rencanakan namanya nanti add contact. Oke, kita lari ke action ya teman-teman. Sini. Nah, di sini kita bikin konstantannya dulu. Namanya add contact. Ini juga ganti dengan add contact. Kalau udah kita akan kopas saja dari get list contact ya, karena kurang lebih sama. Copy, kita taruh bawahnya. Tinggal ganti nih di sini. Get list kontaknya ganti add kontak dengan A kecil, kontaknya K-nya besar. Nah, di sini kita kasih parameter apa? Parameter ini ya. Tadi kan udah ngirim dua ini nih, nomor HP dan nama. Nah, kita akan masukkan ke parameter data. Ya, jadi nanti nama dan nomor HP itu sudah masuk di data ini. Kemudian kita ke bawah lagi, loadingnya sudah bukan get list kontak tapi add kontak. Ya, kita edit sedikit. Nah, ini metodenya bukan get, tapi karena kita mau nambah data maka post. Nah, kita tambahkan parameter lagi namanya data, karena kita akan ngirim data ke API. Ya, dari data. Nah, data ini dari mana? Dari yang di sini nih, data. Oke. Kalau berhasil ya, ini saya copy add kontaknya. Nah, berhasil dapat data, maka ini get list kontaknya kita ganti add kontak. Ini juga ganti add kontak. Udah selesai gini doang. Ya, kita lari ke dalam reducernya sekarang. Nah, bukan di ini, tapi di kontak index ya. Oke, kita akan import satu konstan lagi namanya add kontak tadi ya, udah kita buat ya. Kemudian kita bikin initial state ya, 3 lagi. Oke, kita kopas aja dari yang get list kontak, kita paste. Oh, sorry. Kita copy, kita paste di sini. Nah, kemudian ini juga kita copy teman-teman, kita paste di bawahnya. Oke, saya akan rapikan. Nah, kayak gini ya. Kemudian ini kita ganti, bukan get list lagi tapi add kontak ya. Jadi ini kita ALT, kalian sambil pencet ALT untuk ganti semuanya. Ini ya. Kita delete, ganti add. Oh, A-nya kecil ya. Nah, add kontak result. Kemudian ini get list kontak juga kalian ganti dengan add kontak. Kalian boleh save. Ya, jadi udah reducernya udah, actionnya juga udah. Nah, kemudian ini dispatchnya boleh kalian uncomment. Nah, add kontak ini kalian import nih.
Nah, dari action kemudian kontak action. Boleh kita save. Nah, kita cek dulu di sini ya kontaknya. Ini baru ada 2 ya. Kita akan tambahkan misal Ana. Kita submit. Nah, ini belum ada apa-apa nih di sini. Kita cek di sini udah masuk belum. Nah, ini belum masuk nih. Belum masuk ya. Belum masuk. Nah, ini ada salah apa nih. Kita cek ya. Nah, ini kita cek di konsolnya. Oke. Bentar ya. Ini udah add kontak, udah. Sebentar ya, kita masih masuk ke kontak action. Jadi konsol yang get list kontak kalian hapus saja ya. Karena kita bingung nih nanti bacanya. Yang di sini ada konsol masuk action, tadi di sini juga ada konsol masuk action. Jadi konsol karena get list kontak udah berhasil, ya boleh kita hapus deh. Yang konsol yang get list kontak. Oke, udah saya hapus semua yang di action. Kita save. Kemudian ke yang di reducernya juga kita hapus yang get list kontak ya. Biar kita fokusnya yang add kontak. Kemudian yang di list kontak ada konsol lagi gak? Kalau ada kita hapus saja. Oke, kita hapus. Sudah saya hapus semua, tapi yang di add kontak, yang di action add kontak tetap aja, jangan dihapus. Ini 3 gagal dapat data, udah nggak dihapus ya. Kemudian yang di reducer add kontak juga nggak saya hapus. Oke, udah. Kemudian di sini saya akan kasih konsol log juga. Ya. 1 masuk handle submit. Kita save ya, kita cek. Nah, ini belum ada konsol log apapun. Saya akan masukkan nama Ana. Kita pencet submit. Nah, ini udah pasti nih. Udah masuk 1, 2, udah masuk reducernya yang loading. Sudah dapat data Ana yang ketiga. Oke, sudah masuk reducer juga. Reducer yang datanya keisi. Oke, berhasil. Add kontaknya loading yang true. Jadi prosesnya dia masuk handle submit dulu. Kemudian masuk ke action. Nah, masuk ke reducer yang khusus loading nih, loading true ya. Kemudian dia dapat data dari API. Kemudian dia masuk ke reducer lagi, tapi yang loadingnya false, tapi datanya udah keisi. Kita cek di sini apakah udah ada Ana. Nah, ini udah ada Ana ya. Dan ini uniknya di JSON server dia udah ke generate ID-nya tersendiri ya. Jadi 1, 2 udah ke generate 3. Nah, tapi kalau kita lihat di sini list kontaknya belum ke-update. Dia akan update kalau kita reload. Nah, baru ke-update Ana. Nah, caranya gimana biar langsung ke-update? Caranya adalah kita masuk ke add kontak dulu nih. Ya, yang lain kalian boleh close. Nah, kita fokus di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan ambil dari reducer dulu yang namanya, ambil data reducer yang namanya ini add contact result ya. Jadi add contact result akan kita manfaatkan kalau kontak resetnya ini sudah ada data dari API, maka kita akan nge-get list ulang si kontaknya ya. Jadi logikanya kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja di sini cons ya. Kita bikin cons add contact result sama dengan use selector ya. Kita import dari React Redux. Oke, udah import dari React Redux, state, kemudian state dot contact reducer. Nah, add contact ini akan kita manfaatin nih dengan menggunakan use effect. Use effect ya, use effect yang apa? Use effect yang komponen div
update ya. Jadi di sini jika si add contact record itu ada updating, ada perubahan yang tadinya dia defaultnya itu false ya. Di sini dia defaultnya false. Kemudian udah dapat dari API, maka resultnya ada datanya. Maka di sini if add contact result itu ada datanya atau bernilai true, maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan dispatch get list contact. Jangan lupa ya, import dari actionnya ya, get list contact. Nah, get list contact dispatch ini kita taruh di bawahnya juga. Nah, kayak gini. Kita coba save. Oke, kita coba inputin lagi. Misal Hendro. Oke, kita submit nih. Nah, langsung ke update di sini Hendro. Nah, di sini tapi tetap masih ada tulisan Hendro nih. Saya maunya hilang ya. Caranya gimana? Caranya ya di sini tambahin aja set name. Kita balikin atau kita reset ke 0. Oke, kita save lagi. Oh ya, ini saya kasih log yang kelima. Masuk komponen did update. Oke ya. Udah ya. Kalian boleh konsolog, boleh nggak konsolog juga boleh, bebas. Nah, ini akan saya reload. Ya, defaultnya masih nggak ada ya, kosong ya. Kita isi misal 3. Kita submit. Bagus, dia ngilang di sini. Oke, udah solved. Ini masuk ada 3, bener. Nah, ini ya, prosesnya kayak gini. Masuk handle submit ya, masuk handle submit itu yang ini. Pertama, alurnya masuk handle submit. Kemudian masuk action ini yang ada di mana nih, ini masuk action yang nomor 2. Kemudian dia nggak ketiga tapi dia langsung ke 4, masuk reducer tapi reducer yang loadingnya true. Nah, itu mana? Yaitu itu dia masuk ke sini, masuk reducer. Oke, setelah itu dia berhasil dapat data ya. Jadi awalnya loadingnya true, kemudian dia berhasil dapat data. Itu yang di action. Nah, ini ya, berhasil dapat data. Setelah itu masuk reducer lagi tapi yang ada datanya, payloadnya ini. Nah ya, ini datanya udah ada, jadi masuk ke reducer lagi yang ini. Setelah itu terakhir masuk ke komponen did update. Ini yang kelima. Ini ya, kelima. Jadi di sini kalau kita perhatikan, dia datanya awalnya false, kemudian berubah jadi ada datanya 3 dan nomor HP-nya ya. Jadi maka terbaca ini si use effect-nya karena ada perubahan. Dan menariknya use effect ini, kalau kita pakai kelas komponen, dia biasanya harus dandan pref state atau pref props. Nah, kita nggak perlu pref state atau pref prop lagi, cukup if ini aja, add contact result. Jadi dia akan ngebaca kalau ada perubahan, jadi otomatis kayak gitu. Kemudian teman-teman, sebagai informasi untuk lebih gampang ya, ini sebenarnya saya sudah tadi bocor kelihatan nih. Nah, kita akan menggunakan Redact DevTool. Kalian install aja ekstensinya di Google Chrome, namanya Redact DevTool. Jadi kita akan bacanya nggak usah konsolog-konsolog, bisa pakai extension yang ada di sini nih. Nah, ini Redact DevTool. Nah, ini belum aktif karena kita belum aktifin. Nah, silahkan kalian install dulu extensionnya ini. Kalau udah install extensionnya ya, kalian masuk di sini. Ini GitHub-nya, kalian bisa akses di sini nih. Ya, ini ada GitHub-nya nih. Kalian copy,
kan paste aja di sini. Oke, kalau udah kita ke bawah, kita masuk ke ini ya, installation ya. Nah, cara instalasinya setelah kita install di ekstensi di Chrome-nya, kemudian kita tambahkan ini nih. Nah, ini di store-nya kita tambahkan window, Redux Store, dan bla 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 nih. Ya, kalian copy aja. Ya, di store-nya, constore-nya ya. Kalian copy ini dari window sampai yang hijau-hijau ini kalian copy. Kemudian kalian taruh mana? Kalian taruh di ini, boleh saya close semua. Index. Nah, di sini ya. Jadi ini ada redaktang, kemudian kalian kasih koma, paste di sini. Nah, tapi nanti kalau udah deploy kalian boleh hapus lagi karena ini cuma untuk baca doang. Baca ketika developer doang ya. Boleh kalian save. Kemudian kalian coba reload. Nah, ini error nih. Kita coba ulangi dulu aja. Saya salah penempatannya. Jadi penempatannya bukan di sini koma, bukan. Nah, ini kalian unduh aja, Ctrl Z aja. Ini kan ini punya redaktang ya. Nah, komanya ini setelah kurung ini. Nah, koma. Tadi saya salah. Kemudian kita paste di sini. Kita cek error enggak. Nah, udah nggak error ya. Udah nggak error dan ini udah aktif nih hijau. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan state kita nih. Ya, kita udah bisa membaca nih get contact resort dan lain-lain sebagainya ya. Ini saya zoom aja. Ke zoom nggak di sini? Oh, nggak zoom ya. Ya udah deh kayak gini, semoga jelas ya. Nah, di sini kalian bisa tracing nih pergerakannya ya. Jadi yang keisi get list kontak ya. Jadi yang kebaca baru konstan yang get list kontak nih, 2 kali kebaca. Nah, kalau saya tambahkan di sini echo misal. Submit, kita cek di sini. Nah, dia add kontaknya kebaca nih. Add kontak, kemudian dia nge-get list kontak lagi. Nah, jadi kita bisa lihat pergerakan data state-nya di sini lebih mudah ya. Nah, ini echo udah terisi. Oke, jadi itu saja untuk tutorial kali ini. Silahkan kalian, ini wajib banget sih kalian install Redux DevTool karena ini sangat powerful sekali untuk baca data. Jadi kita nggak usah repot-repot konsolog. Boleh konsolog juga boleh ya. Tapi kalau mau membaca lewat sini kan juga lebih mudah. Nanti tetap kita akan konsolog juga. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya nanti ada delete dan update. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.